Oke, sudah kelihatan di layar? Sudah ya? Sudah, Pak. Jadi distribusi probabilitas yang kita bahas hari ini adalah distribusi probabilitas diskret. Nah, ini kita lanjut. Nah, sekarang kita fokusnya ke cara membaca tabel. Jadi distribusi binomial itu mudahnya atau gampangnya kalau kita dapat yang banyak, kita tinggal membaca tabel aja. Ya. Tabel itu sudah saya kirimkan ke Anda kemarin di Google Classroom. Anda bisa lihat di sana. Kemudian Anda juga bisa melihatnya di bagian ini, lampiran atau appendix dari buku Dan Stewart yang sudah saya kirimkan juga ya di awal perkuliahan. Oke, ini misalnya ada contoh soal. Di sini kita diminta untuk menghitung ya dari jumlah 4 sampel atau 4 pasien ya, yang 2 diantaranya paling banyak ya, paling banyak 2 itu tidak di apa istilahnya, tidak dikunjungi atau tidak di-insured ya, pasien yang tidak di-insured. Nah, dia tanya berapa probabilitas bahwa maksimal atau paling banyak tadi 2 pelanggan tidak di insure tadi, ekspresinya atau tanggapan mereka seperti apa. Nah, di sini kita bisa melihat tabel ya, tabel. Tapi di sebelum melihat tabel kita harus tahu dulu ya, kita harus tahu dulu N-nya berapa ya, dan R-nya, karena ini menjadi penting. Kemudian probabilitas suksesnya itu berapa ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa dari soal ini diketahui bahwa N-nya berapa ini. Kalau kita baca soal ini. Halo. Dari soal ini. N. Ada berapa N? Aduh, ini jaringan saya lagi, Kak. Halo. 4. Oke. Terus R-nya berapa? 2. Tapi ini paling banyak ya, paling banyak 2. Berarti sifatnya paling banyak 2 ke bawah. Jadi 2, 1, 0. Jadi kita hitung sebentar 3 area ya, yang kita cari. R sama dengan 2, 1, dan 0. Lalu kita jumlahkan. Ya. Kemudian probabilitas suksesnya berapa di sini? Berapa di sini ya? Ini tidak dikasih tahu. Di soal tidak dikasih tahu, Pak. Ya? Di soal tidak dikasih tahu, Pak, berapa suksesnya. Iya, harusnya dia. Tapi kalau kita baca di tabel di sini 0,2 ya. Bisa ya di soal ini tidak ada. Oke, kita contohkan saja di sini probabilitas suksesnya 0,2. Nah, gagalnya tidak perlu kita ketahui ya. Kenapa? Karena di tabel tidak perlu itu. Oke, bagaimana cara bacanya? Nah, cara bacanya adalah kita lihat dulu yang N. Ya, N. Di sini di soal kita N-nya berapa tadi? 4, Pak. 4. Oke. Probabilitas suksesnya 0,2. Nah, terus R-nya mulai dari 2, 1, 0. Berarti 2 ini 0,2
0,1536, kemudian 1 0,4096 dan 0 adalah 0,40 atau 096 ya. Nah, ini hasilnya sama. Lalu kita jumlahkan hasilnya ini. Jadi tabel ini sebenarnya memudahkan kita ya, apakah yang kita hitung benar atau salah. Atau coba kita lihat soal yang kemarin minggu lalu. Soal kemarin atau soal minggu lalu itu soal binomial yang pertama itu N-nya berapa? Coba Anda lihat kembali catatan Anda. Minggu lalu N-nya berapa? 3 ya kalau tidak salah. Berapa kali lempar? 5. 5 kali lempar. 5. 5 kali lempar. Oke, kita coba lihat di tabel ya. Apakah saya buka dulu tabelnya. Nah ini. Di bagian appendix itu ada tabel. Anda tinggal lihat saja. Ini nampak kelihatan kah? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, N-nya sebesar 5 ya. Terus R-nya berapa? 3, Pak. R-nya 3. Probabilitas suksesnya? R-nya 3. P-nya berapa? 0,5 ya. Iya, Pak. Ini 0,05 ya. 3. Mari kita cari lagi ya. Ini dia. N-nya, ini probabilitas 0,5 ya. N-nya 5, R-nya 3, probabilitas suksesnya 0,5. Terus kita lihat di sini 3, 0,05. Lihatnya di sini. 0,3125. Apa betul kemarin jawabannya itu? Betul, Pak. Nah, Betul, Pak. gitu. Itu cara lihatnya. Jadi perhatikan dulu N-nya di sini, N. Kemudian probabilitas. Karena dia ada yang kayak tadi kalau di sini kalau kayak yang ini dia 0,01, 0,22 dan seterusnya. Nah, terus kalau di tabel ini makin bagus ya karena dia selisihnya 0,05 gitu. 0,05, 0,010, 0,010, 0,05 tadi ya. Dia urutan. Dari 0,01, 0,01, 0,02, 0,03 dan seterusnya. Nah, urutannya seperti itu. Hati-hati, Anda jangan terkecoh ya. 0,5 atau 0,50 itu berbeda dengan ini. 0,05. 0,05 itu 5% ya. Atau 0,05. Tapi kalau 50, 0,50 itu 50%. Ya, itu harus hati-hati di situ. Terus soal ke berapa lagi? Soal ke terakhir itu, soal ketiga. Yang karyawan itu. Itu diketahui N-nya berapa? 6. N-nya 6. 20, Pak. N-nya 20. Pak. Oke. N-nya 20 dipilih R-nya berapa? Karyawan. 3, Pak. 3. Kemudian probabilitas suksesnya atau yang terbaik itu berapa? 0,4. Oke, tinggal lihat di sini 0,4 23. Kondisi. Ini dia. Anda kalau hitung hasilnya 0,0123. Ada yang sudah hitung kemarin kerja?
Ada, Pak. Hasilnya sama? Sama, Pak. 0,0123 ya. Seperti itu. Jadi kalau Anda sudah kerja, Anda bisa lihat kembali jawaban Anda di tabel tersebut. Ya. Apakah hasil pekerjaan Anda sudah tepat atau tidak. Makanya kenapa tugas sengaja saya kasih duluan, supaya Anda kerja seperti ada yang salah ya, dicek. Gitu. Jadi kalau periksa distribusi binomial, distribusi normal itu enak. Kita pakai tabel. Gitu. Yang penting lihat ya, kuncinya melihat tabel itu di 3 hal ini. N, kemudian R, di beberapa buku dia pakai X ya istilahnya. Gitu. Jangan bingung. Wah kenapa ini beda-beda? Itu sama aja, maknanya sama. Tidak ada beda. Terus P. Gitu. Kalau yang saya kirimkan kemarin juga ke Anda di tabel, saya kirim ke Anda juga itu sebenarnya sama ya. Cara bacanya juga sama. Kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu cara bacanya bagaimana? Nah, sama juga lihat N. Ya, kayak tadi. N-nya 5. Terus probabilitas itu di atas. 0,5. Kemudian X-nya atau yang diamati atau R-nya itu 3. Cara membacanya saya pikir sama ya. Oh 0,5. 0,5 N5 X3. Sorry, ini. Oh, sorry. Ini cara bacanya agak unik ya, karena ini dia kumulatif. Jadi kalau kumulatif itu dia nilainya dari yang paling tinggi dan sifatnya kumulatif, gabungan. Jadi kalau kita misalnya kita bilang N-nya 5, terus X-nya atau probabilitasnya 0,5 dan X-nya 3, ini kumulatif. X-nya 3 itu 3 totali. Ya. Jadi 3, 2, 1. Kita jumlahkan sampai 0. Itu hasilnya ini 0,8125. Karena di sini dia sifatnya kumulatif. Ya. Berbeda dengan tampilan di buku itu. Ya. Kalau di tampilan buku itu dia nilainya 1-1. Ya, nilainya 1-1. Jadi saran saya lihatnya di lampiran di buku itu, ya, lampiran di buku itu. Tapi nanti sebaiknya nanti saya capture aja ya, saya potong PDF bagian ini biar nanti Anda fokusnya ke tabel ini aja, biar lebih mudah kita baca. Oke, kembali ke sini, ya. Oke, saya pikir cukup ya untuk distribusi binomial. Untuk cara membaca tabelnya. Kita bergeser ke distribusi satunya lagi. Di distribusi diskret itu namanya distribusi Poisson. Ya. Distribusi Poisson ini sebenarnya merupakan satu distribusi yang relatif untuk bentuk yang atau probabilitas yang biasanya sangat kecil dan N-nya sangat besar. Jadi distribusi Poisson ini dikembangkan oleh Simeon Dennis Poisson. Ya, kalau orang Indonesia yang baca, lidahnya kayak saya. Tapi nama aslinya saya pikir kalau Anda cari di internet, kalau Anda cari di Google itu, cara bacanya ya nadanya nada Prancis ya. Karena dia adalah seorang Prancis pada tahun 1837. Ya. Distribusi Poisson ini merupakan alat untuk menghitung probabilitas timbulnya gejala yang diharapkan atau gejala sukses dari sejumlah N kejadian atau sampel. Tetapi dalam kondisi di mana N sangat besar dan probabilitasnya sangat kecil. Kuncinya di sini. Ya. Kenapa Pak? Coba saja kalau Anda N50 R7.
itu Anda tidak bisa gunakan kalkulator. Ya. Coba sekarang Anda coba cari di kalkulator Anda N-nya 50 faktorial. Kira-kira keluar tidak di kalkulator ya? Saya coba juga ya di kalkulator saya. Coba Anda bantu hitung ketika di kalkulator Anda ada tanda ini tidak? Atau Anda ya kali sudah 50 kali 49 kali 48 kali 47 dan seterusnya. Itu kalau Anda kali terus ya, hasilnya kalkulator Anda pasti bilang error karena tidak sanggup lagi kalkulator itu menghitung gitu. Ya. Ini saja sudah saya kali 40 ini kalkulator sudah teriak-teriak gitu. Ada yang sudah tes pakai kalkulator? Pakai tanda faktorial? Sudah, Pak. Apa hasilnya di situ? 3,04140932 dan masih bisa ya. seterusnya. Masih bisa. Itu terus, itu pangkat pasti ya, pangkat. Coba 100 faktorial. Coba 100 faktorial. Coba pakai 100. Kalau itu masih bisa ya. Tapi angkanya besar sekali. 9,3326215. Masih bisa juga kalkulator. Masih, Pak. Tapi Kalau panjang sekali. 1000 faktorial? Tidak jadi, Pak. Error. Jadinya kalkulatornya nih siapa masih bisa? 4,0238600. Masa sih tidak error ya? Masih bisa, tapi bagian belakangnya dia tuh E2567. Coba kalau 5000 faktorial. Kalau masih bisa juga terlalu. Oke. Tapi intinya adalah yang saya mau jelaskan bahwa N-nya sangat besar, probabilitas sangat kecil itu karakteristik Poisson. Tidak mungkin N sangat besar Anda selesaikan pakai binomial. Itu hitungannya saya tidak tahu lagi bagaimana. Ya. Kemudian dalam situasi tersebut sangat sulit untuk menghitung probabilitas dengan distribusi binomial karena karakteristik lain adalah probabilitas terjadi suatu peristiwa sama untuk setiap interval waktu dan hasilnya sifatnya independen atau tagayur. Nah, ini karakteristik distribusi Poissonnya Anda bisa lihat. Kemudian rumusnya ini. Px sama dengan lambda pangkat X dikali error atau E pangkat min lambda dibagi X faktorial. Di mana X itu adalah suatu kejadian, kemudian lambda pangkat X adalah rata-rata kejadian dalam satu interval waktu dikuadratkan dengan X, tergantung probabilitas kejadiannya berapa. Kemudian E pangkat min lambda itu di sini hasilnya sudah ada 2,71828. Kemudian dikuadratkan dengan min lambda. Kemudian X faktorial. X faktorial itu dari nilai probabilitas tadi yang kita minta, kita beri faktorialnya berapa. Gitu. Nah, di sini ada soal. Seorang operator telepon rata-rata menerima satu deringan telepon setiap menit. Di sini diminta berapa probabilitas ia tidak menerima satu dering pun telepon dalam 1 menit. Atau di sini kalau kita simbolkan berarti probabilitasnya 0 ya.
Kemudian yang berikut adalah yang B. Berapa probabilitas ia menerima kurang dari 4 dering dalam 1 menit? Oke. Kita masuk ke simulasi jawaban. Ya. Tadi yang A itu tidak menerima 1 dering pun. Ya, tidak menerima 1 dering pun. Berarti di situ 0 ya berarti. 0. X sama dengan 0. Nah, kita ke rumus tadi. Rumus sama dengan kita kembali ke rumus. Lambda ya, pangkat X kali E pangkat min lambda bagi X faktorial. Nah, sekarang di sini lambda adalah rata-rata kejadian dalam satu interval waktu. Ya, rata-rata kejadian. Kalau di soal di sini rata-rata kejadiannya berapa? 1, Pak. 1 dering. Ya, 1 menit ini. 1 menit, sorry. 1 deringan dalam range atau dalam rentang waktu 1 menit. Atau dalam 60 detik atau sekian second. Di 1. Jadi di sini lambdanya 1 di pangkat X. Ya, X-nya 0 dikali E tadi 2,72 pangkat min lambda min 1 dibagi X faktorial ya, atau 0 faktorial. Nah, sekarang coba Anda selesaikan. 1 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. 1. Oke. Terus 2,72 pangkat min 1. 0,367. Oke. 0,367. Kalau kali dengan 1 hasilnya tetap ya? Tetap. Oke. Terus 0 faktorial. Berapa 0 faktorial? 1. 1. Terus 0,367 tadi bagi 1 hasilnya tetap 0,367. Nah, begitu juga kalau yang maksimum tadi. Ia tidak menerima kurang dari 4. Kurang dari 4 itu berarti dari 3 ya. 3 ke bawah. Berarti 3, 2, 1 dan 0. Prinsip hitungannya juga sama. Ya. Prinsip hitungannya juga sama. Oke. Coba Anda kerjakan betul ini yang PX sama dengan 3. 1 pangkat 3, 3. 2,72 pangkat min 1. 0,367 ya tadi. Min 2,71 pangkat min 1 berapa? Oke, berapa hasilnya? 2,72 pangkat min 1 0,367 ya. Oke, pangkat kali 1 hasilnya tetap. Bagi 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1. 6 ya? 0,367 pangkat 6. 0,0611. 0,061. Oke. Terus sama ya hasilnya ya. Yang 2 coba. Coba Anda kerjakan lagi PX sama dengan 2.
0,367 kali 1 tetap hasilnya. Bagi 2 kali 1. Bagi 2. 0,1. Coba berapa? Berapa? Nol 0,1835 Pak. Oke, pembulatannya itu ya, 84. Lanjut, yang X sama dengan 1. Nol 0,367 bagi 1 ya, 0,367. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Pak. Terus kita jumlahkan karena kurang dari 4 tadi, kita jumlahkan yang probabilitas sama dengan 3, 2, 1 dan 0. Dan 0,367 ditambah 0,184 ditambah 0,061 ditambah 0,367. Hasilnya 0,979. Apa betul? Sama ya? Iya, Pak. Oke. Nah, berarti ini range-nya masuk probabilitas ya, karena di antara 0 sampai 1. Maknanya adalah berarti operator telepon tidak menerima kurang dari 4 dering telepon dalam 1 menit itu adalah 0,979 atau 97,9%. Gitu. Jadi hampir tidak mungkin ya dia tidak terima telepon yang begitu banyak. Hampir dalam 1 menit itu minimal ada 1 telepon ya, dan paling maksimal kita lihat di sini hampir 4 ring telepon karena kurang dari 4 saja itu sudah 97,9%. Jadi hampir dia menerima deringan telepon ya. Seperti itu. Oke. Lanjut kita ke distribusi Poisson. Di sini distribusi Poisson soal yang kedua. Di sini ada jumlah emiten yang berkinerja baik di Bursa Efek Indonesia sebanyak 150 emiten ya, atau 150 perusahaan. Emiten itu sama ya dengan perusahaannya. Kita sudah belajar di manajemen keuangan. Probabilitas emiten tersebut memberikan atau membagikan dividen itu adalah 9% dari emiten yang berkinerja baik. Apabila Bursa Efek Indonesia meminta laporan sebanyak 5 perusahaan, berapa probabilitas 5 emiten yang membagikan dividen? Ini yang pertama. Yang kedua atau B, paling banyak 3 emiten yang membagikan dividen. Nah, sekarang coba kita kerjakan dulu, cari diketahui dulu. Ya. Diketahui dari soal ini, X-nya berapa ini? 110. X. Ingat, karakteristik Poisson tadi kita baca di atas ini. Anda harus tahu. Hanya menghitung, sabar. Sebelum jawab saya kembali ke sini. Hanya menghitung probabilitas sukses. Kalau di soal ini yang dia mau cari tahu berapa? 5 perusahaan. 5, Pak. 5. Berarti X-nya 5. Oke. Terus lambda. Lambda berapa? Lambda itu apa tadi? Rata-rata kejadian dalam satu apa tadi? Lambda. 9. Kejadian dalam Dalam satu interval. Dalam satu interval waktu. Di sini
berapa? 9 dividen. 9%. Ya, betul. 9%. Ya, 9%. 9% itu berapa? Kalau kita desimalkan. 0,09. Nah, Anda jangan terkecoh 150. Kenapa 150 ini? Saya bilang jangan terkecoh karena di sini kan menunjukkan bahwa data yang digunakan atau data yang diamati itu sampelnya sampel besar. Begitu. Nah, ingat ya karakteristik distribusi Poisson itu Anda harus perhatikan ya, Anda perhatikan di situ. Terus tadi ya kenapa 9% ini? Ya, karena tadi probabilitasnya sangat kecil gitu. Karena tidak mungkin kita pakai binomial untuk menyelesaikan itu. Ya. Oke, ini yang pertama. Yang A. Kalau yang B diketahui apa saja? X paling banyak 3. X paling banyak 3. Berarti X-nya berapa saja? Dari 0 sampai 3. 3 masuk atau tidak? Paling banyak 3. Kata-katanya nih kurang. Paling banyak. Masuk, Pak. Banyak 3 masuk ya. Berarti oke. Paling banyak 3 berarti dari 0 sampai 3. Jadi 3, 2, 1, 0. Jadi Anda hitung mulai dari X-nya 3. Kemudian X-nya 2. X-nya 1. Sampai 0 atau dia tidak membagikan dividen sama sekali. Kemudian lambdanya berapa? 0,09. Masih sama ya, 9%. Oke, tinggal Anda lanjutkan pengerjaannya ya. Nanti habis kelas ini aja. Supaya latihan. Oke, sekarang kita masuk ke distribusi yang berikut adalah distribusi kontinu ya, distribusi probabilitas kontinu. Sudah saya terangkan minggu lalu ya perbedaan distribusi diskret dan kontinu. Kalau distribusi diskret ya seperti binomial ya. Seperti binomial case-nya itu angkanya atau bilangannya bilangan cacah atau Poisson juga tadi ya. Itu. 1 dering telepon dalam 1 menit. 150 perusahaan dari 5 perusahaan yang membagi dari 150 kayak gitu. Jumlahnya pasti bilangan bulat ya, bilangan cacah atau bilangan bentuknya karakteristiknya diskret ya. Tapi kalau kita masuk ke kontinu, nah bilangannya ini merupakan bilangan pecahan atau bilangan desimal gitu. Otomatis di sini tidak bisa kita selesaikan menggunakan distribusi probabilitas diskret ya. Kemudian nah ini tadi yang saya bilang ya, jika data berbentuk kontinu maka tidak bisa kita selesaikan menggunakan distribusi probabilitas diskret gitu. Ya. Ini ambil contoh aja perbedaan data yang atau variabel yang berbentuk diskret dan kontinu. Kalau diskret itu sudah pasti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Anda lihat dari minggu lalu sampai tadi ya yang awal-awal kita bahas itu kontinu diskret ya. Sedangkan kontinu itu sifatnya desimal ya atau pecahan. Anda lihat di yang bagian bawah ini misalnya nilai kita itu 53, 53,5, 54, 54,5, 55. Nah, maka di sini data kita sudah berbentuk kontinu. Nah, otomatis kita tidak bisa selesaikan dengan cara yang sama tadi. Sehingga di sini ada satu distribusi nanti yang akan membantu kita namanya distribusi normal umum atau distribusi Gauss. Nah ini mengakomodir apabila variabel X dianggap suatu himpunan bilangan kontinu dan jumlahnya cukup besar. Maka
secara teoritis yang seperti sudah saya jelaskan minggu lalu, bentuknya itu akan sangat padat sehingga bentuknya itu secara teoritis ya poligon dari frekuensi relatif sampai akan berbentuk kurva kontinu dengan simbol matematik Px ya, dan juga merupakan bagian dari distribusi probabilitas. Nah, ini dalam penggunaan alat-alatnya atau parameter dan seterusnya, ini Anda bisa lihat di sini, atau rumus-rumusnya Anda bisa lihat di sini. Ya. Oke, kita masuk ke karakteristik. Bagaimana suatu case atau suatu soal kita bisa mengkategorikan dalam distribusi normal. Yang pertama, ya, sifatnya unimodal. Ya, itu sudah pasti masuk ke distribusi normal, unimodal. Kemudian nanti bentuknya kayak bell, ya, yang kemarin kalian saya tunjukkan gambar itu loh, ya. Nah, nanti Anda akan banyak gambar seperti itu di sini. Bentuknya seperti bell gini, ya. Di mana kedua sisi ini harus sama banyak. Kemudian seperti yang kita sudah bahas di waktu kita distribusi frekuensi, ukuran pemusatan dan lain-lain, rata-rata sama dengan median, sama dengan modus. Yang berarti kurva kita itu simetri. Dan ingat, tidak pernah bersinggungan antara sumbu ini dengan yang di bawah. Lah kenapa Pak tidak boleh bersinggungan? Jadi kalau ada gambar dia kena, itu sebenarnya gambar yang keliru ya, gambar yang salah. Kenapa dia tidak pernah bersinggungan? Karena di sini karakteristik ini yang kita pegang, bahwa nilainya adalah apa ini? Dari negatif simbol apa ini? Tak hingga. Negatif tak hingga sampai positif Tak hingga. Hingga, ya. Anda tidak tahu tak hingga ya? Ini bagaimana matematik ini? Ya, basic matematik Anda harus kuat juga ya, gitu. Kalau tak hingga Anda kurang paham, nah itu kayak tren di TikTok itu loh, yang barusan itu. Infinity. Nah, infinity itu kan menunjukkan tak hingga ya. Tak hingga. Oke, itu karakteristik dari distribusi normal. Oke, kita lanjut. Bila variabel X ditransformasikan ke dalam variabel Z dengan rumus Z sama dengan X kurang mu bagi simpangan baku, maka didapat distribusi normal baku sebagai berikut. Nah ini. Jadi nilainya biasanya dinormalkan. Karena kan X itu kan bervariasi ya. X-nya biasanya bervariasi dan besar-besar. Nah oleh karena itu nilai Z ini menyederhanakan ya. Mentransformasi. Nah di sini distribusi normal baku itu memiliki nilai rata-rata atau mu sebesar 0 dan simpangan baku sebesar 1. Maka kita tulis dengan N 0,1. Nah rumusnya ini ada di bawah sini. Kemudian ini karakteristiknya untuk normal baku juga sama ya. Rentang nilainya dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Dan ini tadi ya gambarnya. Gambarnya itu kurva ini ya. Nilainya biasanya dari minus 3 sampai positif 3. Karena lah kenapa tadi Pak bilang tak hingga gitu. Memang betul tak hingga, cuman di sini angkanya sudah tipis dan tidak mungkin lagi akan bergeser jauh dari sini. Biasanya relatif rentangnya antara sini. Dan ingat, luas kurva di bawah kurva normal ini sama dengan, ada yang tahu luas di bawah ini? Satu kurva ini luasnya sama dengan berapa? Dan juga saya sempat singgung juga minggu lalu. Luasnya sama dengan
atau sama dengan 100%. Ya, seperti itu. Terus kita pindah juga ke cara baca ya. Nanti ada kurva normal juga itu memudahkan kita untuk membaca. Misalnya saja ya, kita punya nilai diminta dari minus 1,96 sampai positif 1,96. Nah, di sini tinggal kita lihat ya, tabel itu di 1,96 ya. Dari sini sampai sini. Jadi cara bacanya itu 1,96 itu dia tidak kenal negatif atau positif ya di tabel distribusi normal itu. Nanti dia bacanya ya tetap 1,96. Nanti tanda negatif atau positifnya itu di sini, di kurva. Ya. Kembali berarti cara bacanya 1,96 itu kita lihat dulu angka yang di depan, satu angka di belakang komanya dulu, berarti 1,96. Nah di sini 1,9. Terus yang berikut sisa angkanya kan 0,06. Sisanya ini. Nah itu di sini. Kita tarik garis, kita ketemu ini 0,4750. Seperti itu. Nah, terus kalau gambar di kurva bagaimana Pak? Kan ini minus dan positif. Nah itu tadi saya bilang. Kalau kita gambar di kurva, itu kan 1, ini saya hapus ya. Saya hapus. Satu 1,96 itu kan hampir dapat 2 ya di sini. 1,96. Positif juga tadi 1,96. Nah, terus berapa luas ini? Nah, berapa luas ini itu kita tinggal lihat. Tadi 1,96 luasnya 0,4750. Itu luasnya setengah sampai sini. Ya, sampai 0. Berarti ini luasnya 0,4750. Sedangkan positif 1,96 juga sama. 4750. Kalau kita jumlahkan 0,4750 ditambah 0,4750 hasilnya berapa? Coba gunakan kalkulator Anda. Berapa luas kurva ini? 0,95. 0,95. Ya, itu luas kurvanya. Begitu. Mungkin kalau Anda masih bingung tidak apa-apa, ini baru satu kali. Nanti sebentar ada latihan soal untuk membantu Anda bagaimana menentukan distribusi normal ini. Ya. Oke, cara menentukan gambar. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya terangkan tadi ya. Pertama kan 1,96. Yang kita cari dulu kan luasnya tadi ya. 1,9 kemudian 0,06. Dapatlah 0,4750. Luas setengah kurva, kan kalau luas satu kurva ini kan 1. Berarti kalau kita hitung setengahnya itu 0,5. Nah 0,196 itu kan jaraknya dari 0 sampai 1,96, luasnya 0,4750 tadi. Sesuai hitungannya kita. Sisa setengahnya ini 0,205. Ini kita tidak hitung. Nah, kita hitung sampai dari negatif juga dari kiri sini. Ya. Dari kiri sini. Ya, yang luasnya juga sama. Sehingga kalau kita jumlah tadi hasilnya 0,95 atau 9500 sama saja hasilnya. Seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Coba Anda hitung juga di situ. Ini distribusi normal. Ini saya tidak tahu gambarnya kok jelek sekali. Mungkin gambarnya gambar manual. Nah, apabila suatu distribusi normal mempunyai nilai rata-rata 30. Ya. Kemudian simpangan bakunya 5. Maka
frekuensi kumulatifnya kita hitung dari 20 sampai 35. Nah, ini adalah nilai umumnya ya, nilai umumnya. Maka yang kita harus lakukan adalah konversi nilai ini ke nilai Z. Gitu. Karena ini nilainya masih nilai X gitu. Nah, kita harus konversi dulu. Nah, rumus untuk konversi itu adalah ya X ya, X kurang mu dibagi simpangan baku. Ini adalah untuk menghitung nilai Z. Ini tadi sudah ada ya tadi. Oh, rumusnya belum saya tulis ya. Oke, sorry ya, saya belum tulis. Udah catat di sini. Rumus untuk mengkonversi nilai X tadi menjadi nilai atau nilai normal menjadi nilai standar baku dalam bentuk Z itu adalah nilai X dikurangi mu dibagi simpangan baku. Kalau kita terapkan di sini berarti yang pertama X-nya 20. Berarti 20 kurang mu 30 dibagi 5. Ya. Berarti 20 kurang 30 berapa hasilnya? Min 10. Min 10 bagi 5. Min 2. Min 2. Oke. Nah, min 2 ini coba kita lihat di tabel. Nanti hasilnya apakah betul ini atau tidak. Simpan saja dulu. Terus yang berikut nilai X-nya 35. Itu berarti di Z sini X-nya 35 kurang mu 30. 35 kurang 30 berapa? 5, Pak. 5. 5 bagi 5? 1. 1. Oke, nanti kita lihat di kurva ya apakah hasilnya seperti ini. Oke. Coba kita lihat kurvanya. Ya, saya buka dulu kurva normalnya. Sudah nampak belum? Sudah, Pak. Anda lihat di sini itu juga saya sudah kirimkan ke Anda. Anda mau lihat di buku yang saya kasih di Dan Seward atau David Ray Anderson juga boleh. Anda mau lihat di apa namanya yang saya kirimkan juga itu sama ya. Terus tadi yang kita hitung X-nya 2,0 ya. Nah, kita lihat di 2,0. Nah, kita lihat di sini yang di bagian menurun sini dulu ya. Z sama dengan 2,0. Ya, ini kita sudah dapat. Nah, terus kan dia minta 2 angka di belakang koma. Kalau bilang 2,0 ya berarti sama saja dengan 2,00 ya. Berarti di sini ya. 2,0 terus belakangnya juga 2 angka di belakang komanya 0 ya. Kita lihat di sini 2,0 hasilnya berapa di sini? Coba lihat. Saya besarkan. 0,472. Nah, ini hasilnya sama nih. 0,4772. Terus kita cari juga 1. 0,4313. 0,4313. Nah, ini dia. Nah, sekarang bagaimana sudah nih Pak? Kita buat apa? Ya, kita gambar. Ya. Gambar distribusi normalnya. Tolong Anda gambar yang rapi ya. Sebentar saya minta Anda hidupkan kamera. Gambar yang rapi.
Lah kenapa Pak tidak rapi? Ya ada tahu sudah online begini. Tambah lagi kan saya sudah lulus statistik ya. Sekarang ada yang belum lulus yang harus rapi. Ini 0. Oke. Minus 2. Minus 2 itu ada di kiri atau di kanan saya tanya. Dari kurva. Di kiri. Di kiri, Pak. Oke. Kiri, Pak. Minus 2. Terus luasnya tadi di sini 0,4773. Terus 1 itu di kiri atau di kanan? Dari Kanan. 0. Kanan. Kanan. Tapi jangan terlalu ke kanan ya, karena dia hanya 1 nilai. Anggap di sini dia. Nah, terus saya tanya berapa luas daerah ini? Ada yang tahu? Kita hitung bagaimana luas daerah yang saya arsir. Berarti 0,4772 ditambah 0,3413. Ada yang tahu berapa jumlah? Coba. 0,8185 Pak. 8185. 85, Pak. 85. Oke. Tolong Anda silahkan gambar. Terus kalau sudah buka kamera, saya mau lihat. Kameranya kamera belakang ya, tunjukkan Anda punya hasil karya itu. Silahkan. Coba mana saya mau lihat gambarnya, distribusi normalnya mana? Florensa sudah hidupkan kameranya. Mana? Kasih dekat lagi Ervan. Lucky keren itu, Pak. Oh ya, ya. Mantap, mantap. Makasih, Kakak. Harus sering latihan ya. Harus latihan. Harus sering banyak latihan. Yang lain lagi mana ini? Tidak apa-apa, gambar Anda masih miring-miring ya. Kita belajar online begini sudah ini. Mana coba? Tunjukkan. Jangan malu-malu. Terus saya matikan ya. Saya stop sharing dulu. Oh, Ervan itu bagus. Ervan terus Oke. Antonius. Messi tolong lebih halus lagi ya. Gambar halus. Pascarita juga itu. Pascarita Ya. keren. Antonius itu tolong itu agak miring itu. Gunung, runcing dia, Pak. Tidak. Jangan coba lihat gambar yang lain itu Antonius, dia agak jangan langsung patah begitu loh. Itu kayak apa gunung. Gunung. Gitu. Ya. Gunung meja. Apridenis juga sama. Itu tolong diperbaiki. Oke, yang sudah
boleh matikan kamera. Oke, Maisi juga sudah. Yang belum hidupkan. Oke. Sudah pas dari. Pascarita. Yang Ya, awal. good. Silakan gambar yang bagian dalamnya. Florensa. Oke, good. Arnoldus. Good. Mantap. Aduh, Forestina agak itu kayak Gunung Wangameti itu. Tidak apa. Rosvina pala kurang tajam bagian ujungnya. Tapi tidak apa-apa ya, proses Anda. Waduh, Wantri kayak gunung meja ya, Wantri. Ya, agak naik sedikit, tidak apa-apa. Gambar pertama. Rosvina juga kasih naik lagi ya, kasih tinggi lagi. Oke, Pascarita silakan lanjut. Ada kuliah. Ya. Oke, saya pikir cukup untuk yang pertama simulasi satu kita ya. Sebenarnya ya seperti yang saya bilang lalu ya, ala bisa karena biasa gitu. Kalau kita sering latihan, pasti juga nanti jadi biasa. Oke, kita masuk ke simulasi 2. Sekarang coba kita hitung. Ini diminta nilai satuan bakunya. Nilai rata-rata dan simpangan baku dari hasil suatu tes adalah 74. Kemudian rata-ratanya 74, simpangan bakunya 12. Coba kita hitung satuan bakunya atau Z ya. Z. Tadi rumus Z apa? X kurang mu dibagi X kurang mu bagi simpangan baku. Berarti coba hitung yang A. Berarti Z X-nya berapa? 65, Pak. 65 kurang 74 dibagi 12. ya. Dapat berapa? Min 0,75. Oke. Coba kerja lagi yang B. B berarti 74 kurang mu 74 bagi 12. 0, Pak. 0, oke. Yang C 86 X-nya. 1, Pak. 1, Pak. 1, oke. Yang D 1,5. 1,5. Oke, good. Ingat, satuan baku itu rumusnya Z kurang Z sama dengan X kurang mu bagi simpangan baku. Oke, terus kita masuk ke simulasi 3. Ini mau dicatat dulu atau sudah Anda kerja di situ? Atau mau dicatat dulu? Oh, oke. Tapi yang ini jangan langsung Anda tulis 0 ya. Cara kerjanya prinsipnya kayak gini. Hasilnya 0 gitu. Ini saya tulis cepat aja di sini. Bisa ya? Bisa, Bisa, Pak. Oke, lanjut.
Sudah, Pak. Oke, baik. Kita pindah ke simulasi yang ketiga. Nah, di sini diminta untuk bila hasil tes dengan mu 74 dan simpangan baku 12, hitunglah nilai ujian. Ya. Jadi dia minta di sini nilai X-nya untuk mahasiswa yang dicatat dalam satuan baku sebagai berikut. Berarti rumus tadi Z sama dengan X kurang mu dibagi simpangan baku. Nah, di sini diketahui Z-nya, mu-nya, dan simpangan bakunya yang ditanya X. Berarti kalau kita kerja yang A ini, bagaimana sudah? Coba masukkan ke rumus. Berarti min 1 sama dengan X kurang 7. Min 1 sama dengan X kurang 74 dibagi 12. Dibagi 12. Oke. Terus bagaimana sudah ini? Lalu 12-nya naik ke atas ke sebelah kiri, jadi min 1 dikalikan dengan 12, hasilnya min 12. Jadi di sini seolah-olah dibagi 1 ya. Jadi kali silang ya. Min 1 kali 12. Berarti min berapa tadi? Min 12. Min 12. Sama dengan, nah ini X min 74 dikali 1 tetap ya? Iya, Pak. Ini X min 74. Terus bagaimana sudah? Min 74 pindah arus ke sebelah kanan, jadi min 12 ditambah 74 sama dengan X. Ya, pindah ruas ya. Berarti min 12. 12 ini pindah ruas. Pindah ruas kalau min jadi positif 74. Sama dengan X. Berarti di sini min 12 tambah 74 berapa? 62. 62. Berarti X-nya sama dengan 62. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sekarang coba latihan untuk B. Coba ada kerja untuk B. Yang B 68. Berapa? 68. 68. Oke, yang C. Yang bagian C ada yang sudah? Berapa?
89. 89. Yang lain juga kerja ya, supaya dia cross check ya, apakah hasil yang dikerjakan oleh teman-teman ini sudah betul atau tidak. Berikut Permisi, yang B. Pak. Ya. Ini yang B bukannya 80, Pak. Ini yang kerja ini. Ayo tanggung jawab. Di sini berarti 0,5 ya. 0,5 sama dengan X kurang 74 dibagi 12. bagi 12. Berarti min 12 sama dengan X min ya. 0,5 dikalikan 0,5 kali min 12 X min 74. 0,5 kali min 12 berapa? Min 6 ya. Min 6 tambah 74 berapa? 12-nya bukan positif, Pak. Kan yang diketahui 12-nya positif. Coba kita kerja ya. 0,5 kali min 12. Itu kan pindah ruas. Ya toh? Kemudian di sini X min 74. Min 0,5 kali min 12 kan min 0,6. 6 ya? 6 ya? Iya, Pak, 6, Pak. 6 terus pindah ruas yang min 74 ini jadi 74. Sama dengan X. 74 kurang 6? 68, Pak. 68, betul ini. Gitu? Saya pindah ruasnya dengan di min yang 12, Pak. Bagaimana? Saya lupa tanda min di 12 tadi. Oh, iya. Jangan lupa pindah ruas itu min ya. Atau kalau yang dia awalnya min, jadi positif. Jadi korek ya, betul ini ya, 68. Oke, kerja lagi yang C. Coba, 89 betul atau tidak? Salah, Pak. Sama ya? 59 sebenarnya. Hah? 59? 59 atau 89? 59, Pak. 59. Oke. Coba lagi kerja D. Bagian D-nya. 53, Pak. Berapa Rizka? 5? 53. Oke. Coba yang lain dicatat ya, ditulis. Ya, kasih waktu 1 sampai 2 menit. Silakan.
Permisi, Pak. Pak, bukan seharusnya min 12, betul yang seperti Maisi katakan, Pak. Karena kayak kali silang. Jadi min 0,5 per 1 sama dengan X kurang 74 per 12. Jadi dikali silang 0,5 Iya. kali 12. Tidak pakai min seharusnya, Pak. Oh iya, sorry. Kenapa ya tidak? Oh bukan. Sorry. Betul ini plus karena ini di sini min karena di sini min 1. Sorry. Dia bukan pindah ruas tapi kali silang. Betul. Berarti 0,5 kali 12 berapa tadi ya? 6, Pak. 4. Sorry ya. 6 tambah 74. 80, Pak. 80, Pak. 80. Sorry, Anda bisa perbaiki ya di catatan Anda tadi. Hati-hati juga yang hitung ini nih, yang C. Yang C bagaimana? 89, Pak. Berarti betul tadi yang pertama ya. 89. Oke, terus yang ke Yang D, D bagi D. 95, Pak. 95, Pak. 9. 95, Pak. 95, Pak. Sorry, ini karena minus di sini, kali silang. Ini bukan pindah ruas ya, tapi perkalian silang. Oke, sudah catat semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita geser. Sudah, Pak. Kita geser ke simulasi 4. Nah, di sini. Carilah probabilitas. Nah, Anda harus download apa namanya? Download itu apa sudah? Laporan keuangan ya, atau lihat di laporan keuangan lagi. Harus lihat di apa namanya? Anda punya tabel itu yang saya kirim di Google Classroom. Coba kita hitung 0 sampai 1,42. 0 sampai 1,42. Berarti kalau 0 ya pasti hasilnya 0 ya. Di sini. Perhatikan 0,0 kemudian di atasnya 0. Oke. Terus yang berikutnya 1,42. Berarti kita cari dulu 1,4 terus 0,02 ini. 1,4 0,02 ini. Hasilnya berapa ini? Coba dibaca. 0,4222 ya. Berarti di sini kalau kita bisa tuliskan 0,4222. Oke. Coba lagi. Minus 0,73 sampai 0. Minus berapa tadi? 0,73. 73. Berarti 0,7 terus 0,3. 0,03. Ini di sini. Berapa hasilnya ini? 0,2673. 0, berapa? 2673.
Nah, di sini memang tanda negatif ini nanti, misalnya yang pertama ya, yang pertama itu luasnya sisi sebelah kanan saja. Kalau kita gambar, itu luasnya hanya sisi kanan, yaitu 1,42. Katakanlah di sini 1,42. Berarti di sini luasnya 0,422. Ini kalau kita gambar. Saya jelaskan logikanya ya, logika gambarnya. Sedangkan kalau yang B itu, lah kenapa di sini minus hasilnya positif? Karena memang probabilitas, supaya Anda ketahui lagi, saya jelaskan kembali lagi, probabilitas itu tidak akan negatif. Tapi nilai Z bisa negatif, yes. Ya. Aduh, kenapa gambar saya juga ikut miring? Nah, katakanlah ini yang untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini, nah, dia ada di kiri, karena dia 0, minus 0,73 ada di kiri. Dan ini luasnya di kiri ini adalah sebesar 0,2673. Gitu. Itu logika gambarnya ya. Gitu. Tapi probabilitas itu dia tidak mengenal, makanya di distribusi tadi atau di tabel tadi tidak ada negatifnya. Gitu. Lanjut, kita cari dari minus 1,37 sampai 2,01. 1,37 sekarang, coba. Kita cari 1,37. 1,3 pada 7. Ini dia. Ini ya. Ini ya, 4147. 0,4147. Dicatat itu ya. Terus yang kedua sampai 2,01. 2,0. Ini pada 1. Ini. Berapa? 0,4778. 0,4778. Kita kembali ke sini, kita jumlahkan. Berapa tadi? 4147. 4147 ditambah 0,4778. 0,4778. Dapat berapa? 0,8925, Pak. 0,8925. Oke, good. Coba sekarang kerja D, E, F, dan G. Tanpa saya pandu ya. Coba Anda kerjakan. Dapat nilai berapa? Atau hasilnya dapat berapa?
Coba ini. Yang D dapat berapa? 0,65 ini dapat berapa? 0,2422. 22, Pak. 0,422. 22. 22 saja. Biasanya 4 angka 22, di Pak. belakang koma. 0,2422. Oh, 2422. Oke. Terus kalau 1,26? 0,3962. 3962. Nah, sekarang nilainya berapa? Nah, ingat di D bagian D ini dua angka itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan dua-duanya? Kalau kita gambar. Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan. Karena yang pertama 0,6. Ini 0,65. Yang kedua itu 1,26. Nah, dia tanya berapa luas daerah yang dari 0,6 ini, 65, sampai 1,2. Nah, ini harus pakai logika gambar ya. Nah, luas dari 0,65, dari 0 sampai 0,65 ini, di sini, 0,2 luas yang ini. 0,244. 2422, sorry. Itu luas dari 0 sampai 0,6. Sedangkan luas dari 0 sampai 1,6 di sini, ini luas dari 0 ini sampai 1,26 itu luasnya adalah 0,396. Ya. Terus berapa luasnya dari 0,65 sampai 1,26? Nah, jawabannya berarti 0 sampai 1,2 kan 0,3926. Sedangkan 0 sampai 0,65 0,242. Berarti kita kurangkan. Kita cari selisih antara 0,3926 ya. Jadi saya pakai penghapus dulu ya. Ya, berarti di sini 0,3962 kita kurangkan dengan selisih yang 0,65 itu, yaitu 0,2422. Hasilnya dapat berapa? Coba ada 0,154. 0,154. Ya, oke. Seperti itu. Jadi Anda harus tahu logika gambarnya itu ya. Oke, terus 1,79 sampai 0,54. Kalau 0 sampai 1,7 min 1,79 sampai 0 berapa? 0,4633. 0,11 0,4633. 4633. Oke, terus dari 0 sampai 0,54? 0,2054. Oke. Terus ini kita apakan ini? Jumlahkan atau kita kurangkan? Jumlahkan. Jumlahkan. Jadi kalau ada minus sampai positif itu kita jumlah. Karena pasti dia logikanya dua ruas. Dapat berapa kalau kita jumlah? 0,6687, Pak. 6687. Oke, terus F. X lebih besar dari 1,13. Nah, coba lagi, kita pakai logika lagi, gambar lagi. Kalau kebingungan begini biasanya gambar distribusi normal ya, supaya kita tahu. Nah, di sini
1,13 itu positif di kanan atau di kiri dari 0? Saya tanya. Kanan, Pak. Bagian kanan. Oke. 1,13. Oke. Dia tanya di atas. Berarti kita cari itu di arsir bagian sini, bagian kiri ini atau bagian kanan dari 1,13. Kalau tandanya lebih besar. Kalau tanda lebih besar itu di bagian kiri atau kanan? Ayo. Kanan, Pak. Kanan. Kanan. Ya. Kanan, Pak. Berarti dia tanya luas sebelah sini. Nah, kalau Anda cari di tabel 1,13 hasilnya berapa? Coba cari di tabel 1,13. 0,3738 Pak. Berapa pelan-pelan? Pelan-pelan. Jangan cepat-cepat, saya tidak dengar. 0,3708. 0,3 3708, Pak. 708. Oke. Nah, 0,3708 itu luas dari 0 sampai 1,13. Tapi yang dia tanya di atas. Nah, berarti bagaimana sudah ini? Ada yang bisa bantu saya? Bagaimana selesaikan? Caranya bagaimana? Ayo. Luas kurva ini berapa semua? Tadi saya bilang. Luas seluruh kurva. 1 Pak. 1. Kalau saya hitung hanya setengah bagian, berarti berapa luas setengah dari kurva ini? 0,5. 0,5. Nah, saya tahu dari 0, sampai 1,13. Kalau saya mau tahu sisanya berarti 0,5 kita kurangkan dengan 0,3708. Nah, kenapa begitu, Pak? Ya, karena kan ini luas semua kan 0,5 setengah ini gitu. Sedangkan 0 sampai 1,13 luasnya 0,3708. Berarti sisa setengahnya ya 0,5 setengah kurva normal kurangkan dengan luas dari 0 sampai 1,13 gitu. Itu logikanya. Coba Anda kurangkan 0,5 kurang 0,3708. Hasilnya berapa? 0,1922. 1922. 1922. 1292 Pak. Hah? 12? 0,1292 Pak. 1292 gitu ya? Ya, Pak. Ya, oke. Gitu. Nah, sama juga untuk yang 0,5. Nah, hanya saja ini ada di bagian kiri. Ya. Bisa Sucipta oleh mau gambar di mana? Gambar aja di atas ya. Di catatan Anda silakan Anda rapikan ya. 0,5. Oke. 0. 0 sampai 0,5. Nah, yang dia tanyakan kurang dari. Ini positif ya. Oh, sorry. Hapus ya. Ini positif. Berarti di kiri atau di kanan dari 0? Kanan, Pak. Kanan. Oke. 0,5. Nah, dia tanya kurang dari. Kalau kurang dari itu kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kiri, Pak. Sampai Kiri, 0? Pak. Sampai 0? Atau Ya, sampai Pak. ke sebelah sini juga? Sampai 0, Pak. Salah. Semua di sisi kiri ini semua. Lah kenapa tidak sampai 0, Pak? Ya kan dia tidak kasih batas bawah. Berarti semua yang sebelah kiri dia hitung. Ya. Nah, 0,5 ini berapa kalau Anda hitung di tabel? 0,0199. 199. 199. Hah? Biasanya 4 digit ya. Coba lihat baik-baik.
0,0199, Pak. 0,01. Oke, baca baik-baik. 0,0199. Ya, sedangkan dia tidak tentukan sampai 0. Dia bilang oke, pokoknya ke kiri. Nah, luas setengah ini dari 0 sampai yang terhingga tadi sini, ini kan 0,5. Berarti luas di bawah 0,5 ini adalah 0,5 luas setengah kurva ini ditambah 0,0195. Dapat berapa? 0, ya pasti 0,5 ya. 0,5199. 99. Good. Itu. Jadi Anda harus sudah penuh di distribusi frekuensi ini, harus penuh dengan logika ya. Anda harus mainkan dengan logika gitu. Ini baru kita hanya baru simulasi yang lebih kecil, lebih besar gitu-gitu ya. Nah, Anda masuk ke soal nomor 5 dan 6, itu dia sudah bukan bicara soal tadi, tapi dia sudah masuk ke dalam soal yang case ya, kasus. Misalnya nomor 5, PT Mercubuana mempunyai 200 orang dengan umur rata-rata 35 tahun dengan simpangan baku 5 tahun. Direksi memutuskan untuk memberikan pelatihan kepemimpinan pada karyawan dengan umur 40 sampai 45 tahun. Untuk manajer level menengah, berapa banyak karyawan yang harus mengikuti pelatihan ini? Nah, coba Anda di rumah kerja ini. Ini soalnya lumayan sulit ya dan butuh logika. Sama juga untuk simulasi soal nomor 6. PT Work Electric di Bandung memproduksi bohlam lampu. Bohlam lampu yang diproduksi dapat hidup 900 jam dengan simpangan baku 50 jam. PT Work Electric ingin mengetahui berapa persen produksi pada kisaran 800 sampai 1000 jam sebagai bahan promosi bohlam lampunya. Hitung berapa probabilitas dia mampu menyala itu lampu. Ya. Nah, ini saya bilang tadi, logika-logika seperti yang simulasi dari simulasi 1, 2, 3, 4, ya itu perlu sekali ketika Anda masuk ke pengerjaan simulasi nomor 5 dan 6. Oke? Kemudian, jangan lupa tugas ke-7 kita ya. Coba saya share ya. Saya discard dulu. Sabar. Oke, kita masuk ke tugas ke-7. Kemarin itu soalnya ada distribusi binomial ya. Harusnya tugas ke-6 itu saya kasih di sini juga ya. Tapi ya sudahlah. Anda coba aja kerja yang untuk tugas ke-6 itu memang agak sedikit keliru saya. Tapi it's okay. Coba saja untuk latihan distribusi probabilitas diskret, tapi tidak usah Anda kumpulkan. Coba kerja ke nomor 2 dan nomor 3 ini menggunakan distribusi Poisson ya. Distribusi Poisson. Terus kita masuk ke tugas ke-7. Tugas ke-7 ini khusus untuk distribusi probabilitas normal. Nah, di sini ada 6 nomor ya. Bisa nampak di layar kalian? Bisa, Kak. Ya, oke. Ada 7 nomor, dari nomor 1 kerjakan sampai nomor 7 ya. Ini juga ada ABC, lebih nomor 4 A, B, C, D, E, F, G. Mantap ini. Ya.
Makin ke belakang tugas Anda ini makin berat ya. 7 nomor kerjakan secara individu. Sama seperti yang lalu tulis tangan lalu dikirimkan ke simpan dalam PDF dan sorry. Ini bukan individu ya. Melainkan tugas kelompok di sini. Nah, kelompoknya biar Anda makin akrab ya, 1 kali dengan UAS itu adalah kelompok untuk UAS atau evaluasi akhir semester kalian yang kalian kerja untuk akhir itu, tugas akhir itu. Bisa paham ya? Tugas kelompok. Jadi ya, ditulis di sini nama kelompoknya kalian. Tapi ingat, nama yang aktif saja. Ya, kalau dia tidak aktif, bekerja terlalu banyak ABC, alasan macam-macam, tidak perlu kalian tuliskan namanya. Ya. Ingat sekali lagi, tugas ke-7 dikerjakan secara kelompok. 1 kelompok itu kan 4 orang atau 5 orang ya, tergantung pembagian kelompok kemarin. Kan ada yang 4, ada yang 5. Ya. Ini semakin supaya kalian juga kumpul ya atau kerja bareng ya, supaya selesaikan pekerjaan untuk tugas ke-7. Oke, ada 6 nomor, jadi kerja timnya harus berimbang ya, biar sama rasa, sama dapat gitu. Dia punya susah. Oke, saya pikir sampai di sini perkuliahan saya untuk hari ini. Ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya matikan rekaman.